Halo sahabat fotografi, halo sahabat kreatif, ketemu lagi di O Kreatif Channel. Sahabat fotografi, sahabat kreatif, di edisi kita kali ini, O Kreatif Channel bekerja sama dengan salah satu komunitas fotografi tanah air, yaitu Galeri Fotografi Indonesia, akan mewawancarai salah satu perempuan inspiratif Indonesia yang akan bercerita tentang perjalanannya di bidang dunia fotografi. Berawal dari hanya menemukan sebuah kamera dan tidak mengerti apa itu fotografi, sampai pada akhirnya beliau bisa menghasilkan banyak karya buku-buku di bidang fotografi yang inspiratif dan masih eksis tentunya sampai dengan saat ini. Penasaran siapa perempuan inspiratif itu dan seperti apa keseruan ceritanya? Yuk kita langsung saja menemui sosok inspiratif kita di edisi kita kali ini, yaitu Ibu Flora Rikin. Halo sahabat fotografi, sahabat O Kreatif Channel, sahabat Galeri Fotografi Indonesia. Hari ini suatu kesempatan yang luar biasa. Ini adalah kerjasama antara Galeri Fotografi Indonesia dengan O Kreatif Channel, di mana hari ini kita akan mewawancarai salah satu perempuan hebat di Indonesia yang memang hobi berfotografi. Juga beliau sudah banyak sekali meluncurkan buku-buku di bidang fotografi. Sudah hadir hari ini bersama kita Ibu Flora Rikin. Apa kabar Bu? Baik. Baik, sehat selalu ya Bu Flora? Ya, amin. Amin. Bu Flora, sebenarnya sejak kapan sih Ibu mulai menyukai atau menekuni dunia fotografi ini? Ya, sejak tahun 2010. Waktu itu anak saya berangkat ke luar negeri untuk sekolah. Ada kamera yang tidak terpakai, tapi saya sendiri tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Akhirnya saya pikir lebih baik saya belajar secara formal. Saya masuk ke sekolah foto Capku di Ipung. Jadi itu tahun 2010. 2010 ya Bu 2010. Ya? Jadi berawal dari kamera yang tidak terpakai. Tidak terpakai sebenarnya. Penasaran nih kamera. Penasaran nih. Mau ada tapi tidak digunakan, ya coba-coba Ibu belajar mungkin melalui salah satu sekolah yang ada foto di Bandung ya, sekolah foto. Jadi sudah cukup lama juga ya, 2010 2020. Itu ya. Berangkat dari benar-benar nol. Saya sendiri nggak tahu bagaimana caranya. Biasa dulu hanya pakai kamera pocket atau apa, dan belum secanggih sekarang kan ada handphone atau apa. Waktu itu belum ada seperti itu. Iya, oke. Tapi kita ngobrol udah yang dulu banget gitu ya. di keluarga ada yang seneng foto juga atau cuma Bu Flora aja nih? Kebetulan ayah saya itu dulu bekerja di satu toko foto, dan beliau sering mencetak pas foto. Kalau zaman dulu ada pas foto yang hitam putih, dan makanya bagi saya itu kamera, saya juga senang difoto karena ayah saya hobi foto. Saya menjadi foto modelnya sejak masih kecil sekali. Masih kecil ya. Lalu adik saya yang terkecil juga dia lebih dulu pegang kamera, makanya saya itu selalu pinjam sama dia. Saya pinjam lensa ini, saya pinjam apa, dan saya bertanya sama dia, namanya Roni. Iya. Lama kelamaan keponakan saya juga foto, jadi sebetulnya di keluarga kami itu jadi banyak yang senang foto. Jadi sebenarnya berangkat dari Ibu, terus yang lain juga senang motret, dan juga ayah tadi ya punya bisnis juga di bidang fotografi. Akhirnya ya mungkin jadi penasaran nih, coba aja gitu ya, jepret-jepret. Yang tadinya hanya sebagai model, sekarang langsung mencoba menghasilkan sebuah karya lewat memotret. Jadi 2010 ya, 2020 mungkin Bu, ada nggak sih dalam perjalanan berfotografi Ibu yang apa ya istilahnya, sesuatu yang menarik atau berkesan, atau apa sih sebenarnya arti fotografi ini bagi seorang Flora Rikin? Pertama, berangkat dari ketidaktahuan hanya bagaimana cara menguasai alat ini untuk foto. Setelah menggeluti dunia fotografi ini, lama-kelamaan timbul passion di dalam diri saya dalam dunia fotografi ini. Adanya satu perasaan
cinta, tentang keagungan ilahi, tentang keindahan alam yang menghantar saya pada perasaan bersyukur atas keagungan ilahi. Baik, berarti cukup dalam ya arti fotografi bagi seorang Flora Rikin ini. Mungkin ada hal lain Bu selain itu? Atau ada pengalaman yang begitu luar biasa dalam perjalanan? Tadi kan sudah cukup lama Bu ya, dari 2010 sampai sekarang 2020. Ada perjalanan di dalam ketika Ibu menghasilkan karya fotografi itu, ada momen-momen yang memang sangat memorable lah istilahnya, atau tidak bisa dilupakan gitu, atau sesuatu yang aduh kayaknya ini sampai kapanpun saya nggak bakalan lupa deh ketika motret apa gitu. Tiap peristiwa ada hal-hal yang spesial. Misalnya ketika kita berdiri di pinggir pantai, kita melihat matahari terbit, ada perasaan yang saya sebut itu cinta. Padahal orang di situ mungkin biasa-biasa aja tiap hari kok ini pengalaman seperti ini. Tetapi ketika kita melihat mengalami suatu dengan cara lebih berdiam, dengan cara lebih mengamati sesuatu, kok indah banget ya pemandangan itu. Atau ketika kita misalnya membuat foto di dalam satu komunitas atau ada anak kecil atau apa, kita kan nggak mungkin untuk langsung foto-foto aja kan. Kita bisa mendekati mereka, kita bisa berbicara. Jadi ada komunikasi yang sebetulnya bisa lebih daripada hanya satu pengambilan foto saja. Bu Flora, kita cukup tahu nih ya, khususnya di Galeri Fotografi Indonesia, bahwa seorang Flora Rikin ini sudah banyak sekali meluncurkan buku-buku yang tentunya buku-buku tentang fotografi, baik itu perjalanan Ibu ketika memotret ataupun banyak hal yang menarik di bidang fotografi. Sebenarnya sudah berapa banyak buku sih Bu Flora yang Ibu rilis gitu, yang Ibu produksi sampai saat ini? Sampai saat ini yang pribadi itu ada 6. Ada 6. Ya? Lalu yang merupakan kolaborasi dengan teman-teman ada 4. Ada 4 ya. Jadi ya ada sekitar 10 buku yang memang Ibu sudah produksi. Dari buku-buku itu bercerita tentang apa aja tuh? Oke, yang pertama adalah ini. Ini tuh merupakan buku kumpulan syarat kelulusan ketika sekolah dengan Budi Ipung. Ini buku pertama dan menurut saya ini adalah perjuangan terberat karena seolah-olah dari bukan siapa-siapa saya harus bikin sesuatu yang baru buat saya. Yang gitu. Baru ya. Jadi maksudnya ya berawal dari memang ketidaktahuan apa-apa, dari tadi belajar fotografi sampai akhirnya harus menghasilkan sebuah karya dalam bentuk buku gitu ya. Ini buku wajib yang pertama. Betul. Ini judulnya apa Bu kalau boleh tahu? Ini yang pertama. Olah Rasa Hadirkan Cinta dalam Sepenggal Peristiwa. Seperti yang saya bilang bahwa bagaimana saya ingin menghadirkan cinta dalam sepenggal peristiwa, karena ya apa yang kita abadikan hanya cuman satu frame saja gitu. Ini syarat kelulusan sekolah Budi Ipung. Dan ini buku pertama. Buku pertama. Ini di tahun saya buat September 2011. Ya. September 2011. Jadi sebenarnya luar biasa ya, Ibu berangkat tadi belajar fotografi 2010, sudah menghasilkan sebuah karya dalam waktu yang saya bilang sih cukup singkat, 1 tahun udah menghasilkan sebuah karya buku fotografi. Baik, ada yang lain laginya mungkin? Lalu setelah itu ada buku ini kumpulan karya juga untuk syarat kelulusan juga. Masih di sekolah tadi. Masih di sekolah foto. Ini tuh berisi 19 foto yang menurut istilah kami itu silahkan masuk, dipersilahkan masuk oleh Pak Gurunya, Pak Guru Pak Budi Ipung. Lalu setelah ini ada buku yang saya buat waktu saya ulang tahun yang ke-50. Itu juga diikuti dengan pameran foto. Ada satu pengalaman bahwa bagaimana sih cara merayakan, kita bersyukur untuk ulang tahun yang ke-50 gitu. Dalam bentuk menghasilkan sebuah buku gitu ya. Tadinya juga masih bingung juga mau apa nih gitu kan. Oh ya, menghasilkan satu buku, kumpulan-kumpulan dari foto-foto itu. Lalu saya pilih beberapa untuk dipamerkan, tetapi hanya untuk teman-teman dekat yang dalam rangka merayakan ulang tahun. Ulang tahunnya tidak terlalu besar juga sih, tapi begitu akrab dengan teman-teman yang sesama teman fotografer, teman-teman dekat, keluarga. Dan itu suatu lompatan besar buat saya. Saya masih berpikir,
kok saya berani-beranian banget kayak gitu. Luar biasa ya. Memang kalau saya perhatikan ibu ini punya apa ya istilahnya kegigihan lah ya, punya apa namanya suatu energi yang sangat luar biasa untuk tadi berkarya gitu ya, dengan memotret dan juga menghasilkan sebuah buku. Nah setelah mungkin, itu ada kan nih jadi banyak traveling karena salah satu hobi saya juga traveling. Ya. Traveling itu hobi yang mendukung ya. Hobi yang mendukung. Saling hobi yang mendukung. Cuman jadi ada alasannya sih Mas sebetulnya. Alasan untuk mau ngapain nih? Oh saya mau cari foto gitu. Ya. Padahal seneng jalan-jalan aja. Buku yang ketiga adalah perjalanan saya ke Maroko. Maroko ini saya amat tertarik dengan Maroko karena di situ ada satu gurun pasir yang terbesar, gurun Sahara. Jadi ketika saya ikut trip foto, saya mengatakan kepada mentor saya, Bapak Sandi Wijaya, bagaimana kalau setelah pulang saya mau membuat satu buku dengan tujuan untuk mungkin seperti apa istilahnya ya, memori yang dibukukan gitu. Jadi perjalanan ke Maroko itu istilahnya dikenang dalam sebuah hasil karya buku gitu ya. Selain tadi ya potret-potretnya juga ibu sudah koleksi seperti itu. Oke, baik. Itu tahun 2017. Nah, sejak bikin buku Maroko ini seperti ada rasa keinginan untuk setelah ini bikin apa lagi gitu. Jadi ketagihan nih ya gitu ya. Istilahnya seperti ketagihan. Udah mulai ini nih apa namanya secara ya tadi udah mulai ketagihan nih kayaknya kalau nggak berkarya, kalau nggak menghasilkan buku, waduh belum ini gitu ya, belum terpuaskan gitu ya. Selain tadi memotretnya gitu. Oke, tahun 2018 saya membuat yang Ladakh. Ladakh ini ada satu tempat di India. Saya merasa di situ ada kedekatan antara penduduk dengan Tuhan. Ya, mereka amat religius menurut saya. Satu pengalaman yang amat menarik adalah ketika saya memotret unta. Kita kan biasa untuk setting kan, kita sewa unta tuh 3 gitu. Tapi mentor saya hanya mengatakan kita hanya perlu unta 1 gitu. Unta 1. Nah, yang 2 kan disuruh tunggu dong itu unta. Saya melihat ketika saya asik-asik foto, itu tour guide lokal itu dia sedang berbisik-bisik di dekat unta itu. Oke. Dan unta itu tenang-tenang saja, kita foto-foto aja sudah. Biasa kita foto kan satu grup tuh antara 8 orang atau 10 orang. Ketika pulang saya tanya sama tour guide lokalnya, kamu ngapain di situ gitu? Saya lihat kamu bisik-bisik gitu. Yang dia lakukan adalah dia membaca mantra. Mantra itu seperti nyanyian gitu, nyanyian puisi atau apa. Dia bilang mantra itu bisa menenangkan hewan. Saya pikir itu luar biasa sekali. Itu satu pengalaman yang menarik gitu. Jadi supaya untanya sabar menunggu. Dia bacakan mantra-mantra yang memang bisa juga diartikan sebagai sebuah nyanyian lah untuk meninabobokan lebih kurang itu, gitu ya. Bikin anteng gitu lah ya. Bikin anteng si untanya. Oke, keren. Ya, itu yang keempat Bu ya. Mungkin Ibu mau cerita lagi buku-buku yang lain? Ada lain lagi adalah yang ini adalah tentang Iti Raimi. Ini satu hal yang luar biasa karena Inti Raimi ini suatu festival yang diadakan di Peru setiap tanggal 24 Juni. Dan itu merupakan suatu upacara penghormatan kepada Dewa Matahari, warisan dari suku Inka. Karena orang-orang Peru ini merasa bahwa mereka itu keturunan dari suku Inka dan rajanya adalah keturunan langsung dari Raja Matahari ini. Untuk membuat buku ini diperlukan satu studi yang cukup panjang. Jadi misalnya ketika akan berangkat tanggal 20 bulan Juni, ketika akan berangkat pada bulan Juni, 6 bulan sebelumnya saya sudah melakukan studi. Apa saja yang akan kita foto, apa saja yang akan kita temui. Ini perjuangan yang cukup berat karena memerlukan studi yang lebih lanjut artinya gitu.
Ini memang mereka melakukannya setiap tahun gitu ya? Setiap tahun. Di tanggal yang tadi itu ya? Di tanggal yang sama. Di tanggal yang sama. Saya baca tentang sejarahnya, juga melihat tentang foto-foto apa yang sudah dihasilkan, gitu. Iya. Jadi ya berarti dalam proses menghasilkan sebuah karya itu ada yang memang dibilang relatif singkat, mudah gitu. Ada juga yang memang perlu perjuangan yang sangat keras sampai ibu harus mempersiapkannya 6 bulan sebelumnya gitu ya hanya untuk melakukan studi aja gitu ya, seperti itu. Kendalanya adalah ketika kita traveling, waktu kita terbatas. Kita hanya pergi 7 hari atau 8 hari, sedangkan kita harus mempersiapkan apa yang akan ada masuk dalam buku kita. Betul. Kesulitannya adalah waktu kita terbatas, dan kalau ada yang miss, berarti harus diulang lagi tahun depan atau setahun lagi nunggunya ya. Kalau pergi lagi ongkosnya juga mahal. Iya betul. Jadi memang harus dipikirkan, direncanakan dengan matang gitu ya. Ya balik lagi ke mungkin juga momen juga ketika ibu memotret tahun ini juga mungkin tidak akan didapat. Walaupun nanti misalkan tahun depannya berangkat, momennya mungkin sudah berbeda seperti itu ya. Oke, luar biasa. Setelah buku ini jadi, ini merupakan kebanggaan saya, dan tim Mahacaraka pergi lagi tahun depan ke Peru lagi untuk meliput acara yang sama. Saya titipkan ini hasil saya loh, tahun lalu saya udah bikin seperti ini, karena ini merupakan kebanggaan saya. Pak Sandi memberikan ini kepada tour guide lokal, dan ternyata mereka senang sekali dapat buku seperti ini. Akhirnya mereka mengatakan kepada Pak Sandi bahwa buku ini dijadikan panduan untuk tour guide membawa turis-turis untuk melihat festival ini. Itu merupakan suatu penghargaan yang luar biasa, karena tujuan awal adalah bukan seperti itu. Saya hanya ingin menghadirkan suatu bahwa ada loh festival seperti ini dengan acara yang amat menarik, dan bisa dibuat fotonya bagus sekali karena mereka itu colorful. Mereka tuh kebanyakan pakai warnanya merah, pakai warna yang kuning, pakai warnanya meriah sekali gitu sebetulnya. Dan ini dijadikan semacam buku ya tadi ya, buku panduan untuk para wisatawan yang berkunjung ke situ gitu. Waduh. Jadi terbayarkan sudah lah perjuangan tadi yang cukup panjang, kerja kerasnya Bu Flora gitu ya. Kalau menurut saya itu suatu apresiasi yang luar biasa ya. Buku ini digunakan sebagai panduan dari tour guide yang ada di sana gitu ya Bu, ya luar biasa sekali. Jadi ya terbayarkan sudah semua kerja keras dan tadi ya boleh dibilang kelelahan secara fisik dan pemikiran gitu ya. Akhirnya selain juga hasil karya bukunya juga diapresiasi dari pihak sana bahwa buku ini bukan cuma sekedar layak tapi memang sangat membantu ya para wisatawan atau para tour guide yang di sana. Oke, luar biasa. Begitu. Akhirnya ada satu kesimpulan dalam diri saya, kerjakan sesuatu sebaik mungkin. Apapun yang akan terjadi, kita juga tidak tahu bahwa akan demikian hasilnya. Akan seperti apa gitu ya. Tapi saya menasehati diri sendiri, kerjakan sesuatu sebaik mungkin. Itu saja. Betul. Artinya dari buku ini kayaknya makin semangat lagi dong. Makin semangat lagi, naik dong. Makin semangat lagi. Betul. Iya. Selanjutnya dari sini Ibu langsung kalau nggak salah tangkap saya ini kayaknya Ibu setiap tahun memang produksi buku gitu ya. Hampir setiap tahun gitu ya. Ya itu Pak, ketagihan itu Pak. Ketagihan ya, luar biasa. Tapi nggak apa-apa, itu kan suatu hal yang positif gitu ya, menghasilkan sebuah karya yang tidak hanya dinikmati oleh kita sebagai kreatornya, tetapi juga bagi khalayak umum yang memang menyenangi khususnya dunia fotografi gitu ya. Dilanjutkan Bu, jangan sampai berhenti. Di saat ini akan menyampaikan salah satu buku terbarunya yang mungkin nanti Bu Flora sendiri yang akan sampaikan sebenarnya buku yang terbaru ini apa sih gitu, seperti apa sih, dan ini adalah merupakan kolaborasi dari beberapa fotografer seperti itu ya Bu ya. Mungkin Ibu boleh langsung cerita aja, jadi tambah penasaran saya. Project terakhir adalah suatu buku foto story dari 24 orang perempuan fotografer. Tentang 24 perempuan perkasa. Perkasa dalam arti mereka luar biasa di bidangnya.
Sebetulnya buku ini direncanakan untuk di launching 21 April dalam rangka memperingati Hari Kartini. Ya. Tetapi ya dengan pandemik ini beberapa hal tertunda. Jadi tertunda ya, Bu, Jadi ya? tertunda. Buku ini menjadi unik karena di dalamnya itu adalah cerita tentang perempuan-perempuan tangguh yang diliput oleh perempuan sendiri. Perempuan juga. Kadang-kadang gitu ya? perempuan melihat dari segi perempuan juga pendekatannya berbeda. Betul. Buku ini dikurasi oleh Mas Bea Wiharta. Bu Flora, tadi kan ada 24 fotografer perempuan yang memang berkontribusi dalam menghasilkan karya foto ini. Tadi dengan judul apa, Bu? Kalau nggak salah? She gitu ya. She artinya kalau saya tidak salah menyampaikan adalah artinya juga wanita dalam bahasa Inggris gitu ya. Lebih kurang seperti itu. Atau mungkin nanti Bu Flora bisa sampaikan sebenarnya she ini apakah seperti itu atau memang ada makna lain di balik she itu. Nah, dari 24 perempuan ini, perempuan yang memang hobi berfotografi ini, apakah semuanya menyampaikan pesan yang sama? Atau misalkan, nah untuk Ibu Flora sendiri, apa yang diangkat dari salah satu isi di buku ini, seperti itu, Bu? Kami mengangkat istilah she itu berarti super he. Super he, artinya lebih super daripada kaum pria, begitu. Tetapi dalam arti di sini adalah bagaimana perempuan-perempuan ini menyikapi hidup. Dalam buku She ini, saya membahas tentang perempuan-perempuan yang menjadi buruh gendong di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Tentu saja pendekatan kepada mereka lebih kepada personal. Kita tidak bisa ke sana dan langsung foto-foto, itu rasanya kurang sopan ya, betul. Jadi saya mendekati mereka, saya mengajak mereka bicara, bersahabat, dan kesulitan terbesar saya adalah mereka berbahasa Jawa. Saya nggak begitu mengerti, tetapi mereka amat terbuka gitu ya? Terbuka sekali. Awalnya adalah saya bertanya dong, apa sih yang mendorong ibu-ibu ini untuk dari pagi sampai siang harus mengangkat beban yang begitu berat, yang saya pikir sebetulnya untuk untuk pria pun berat sekali, bisa sampai 70 atau 80 kilo, dan itu bolak-balik terus gitu kan. Ternyata mereka lebih kepada untuk menghidupi keluarga dan membantu ekonomi keluarga. Pada awalnya seperti itu. Lebih-lebih kepada untuk membiayai anak-anaknya sekolah, supaya anak-anak mereka tuh bisa sekolah dan mendapat pendidikan yang lebih baik. Itu menurut saya luar biasa sekali. Iya, betul. Perjuangan yang luar biasa. Luar biasa sekali. Tetapi setelah mengenal mereka lebih jauh, ternyata anak-anak mereka tuh sudah pada sukses. Malah ada seorang yang menjadi kepala desa, tapi ibunya tetap menjadi buruh gendong. Nah, itu kan satu pertanyaan yang, lah kenapa ibu harus jadi buruh gendong? Ternyata itu tuh mereka menikmati pekerjaan itu. Jadi daripada mencintai juga gitu ya, udah istilahnya apa ya? Ya tadi udah seperti keluarga baru gitu loh, Mas. Seperti keluarga baru. Jadi daripada saya diam di rumah, anak-anak udah pada berkeluarga, udah pada punya kehidupan sendiri-sendiri, mereka ke Pasar Beringharjo itu untuk menggendong. Jadi mungkin juga ketemu teman-temannya, mereka bisa bercengkrama, mereka bisa seperti keluarga baru lah di situ gitu. Ya, jadi menemukan keluarga kedua lah, boleh dibilang seperti itu ya. Ya, oke. Dan yang menarik lagi, saya ikut ke rumah mereka. Dalam bayangan saya, ya seperti maaf, seperti orang yang menderita sekali. Ternyata enggak. Rumah mereka cukup luas, dan mereka punya kambing itu ada 4, ada 5. Jadi bukan seperti orang yang secara amat kekurangan gitu secara ya, ekonomi, tidak. Mereka betul. Seperti kita biasa aja. Jadi itu mungkin sebagai profesi mereka, dan mereka menikmati itu. Ketika saya tanya, "Bo, apa enggak sakit badan tuh kalau pegel gitu kan gimana?" Mereka tetap mengandalkan saya minum jamu tiap hari. Iya. Dan itu juga kita cukup tahu bahwa di Jawa itu jamu itu merupakan sudah suatu minuman yang itu mungkin menambah energi ya. Yang artinya juga banyak perempuan-perempuan di sana, salah satunya adalah dengan mengkonsumsi itu menjadi kuat gitu ya. Luar biasa. Saya dari tadi Bu membayangkan, wah ini kayaknya sangat menarik dan luar biasa gitu ya. Artinya
Selain kita juga tadi menghasilkan karya foto, tapi kita bisa lebih mendalami apa yang terjadi di lokasi tempat kita memotret gitu ya. Semakin penasaran untuk membaca dan melihat hasil karya fotonya di dalam buku ini gitu ya. Tadi rencananya jadi kan sempat tertunda, Bu Flora. Nah ini mungkin boleh dikasih bocoran ke sahabat Kreatif, sahabat dari fotografi Indonesia, kapan nih sebenarnya kita bisa melihat secara langsung nih hasil-hasil karya foto dalam buku Si ini? Ini sudah dalam proses finishing. Betul-betul kita sudah mendapat ISBN. Kita sudah mendapat ISBN. Mudah-mudahan akhir Agustus atau awal September buku ini sudah launching. Sekarang sudah bisa di PO kok, Mas. Oh gitu ya? Iya. Kayaknya saya abis ini langsung pesan satu untuk saya gitu ya, Bu Flora. Oke, sahabat Galeri Fotografi Indonesia, sahabat Kreatif Channel, begitu lengkap penjelasan dari Ibu Flora tadi tentang buku-buku yang sudah diproduksinya, juga buku terbaru. Saya sendiri sudah tidak sabar menunggu. Nah, ini sebenarnya satu pertanyaan lagi mungkin, Bu Flora. Tadi kan Ibu sudah banyak berkarya di dalam bidang fotografi dan menghasilkan sebuah buku. Dan Ibu juga tadi sudah sampaikan, wah ini kayaknya saya udah ketagihan deh untuk terus berkarya gitu ya. Ada nggak sih sebenarnya pesan-pesan buat teman-teman, ya khususnya mungkin para perempuan Indonesia yang hobi memotret atau apapun hobinya gitu yang sifatnya positif, supaya apa yang kita lakukan itu lebih bermakna gitu? Para sahabat semua, jangan pernah berhenti berkarya. Sekecil apapun karya kita, itu merupakan ekspresi dari rasa syukur atas anugerah yang kita terima. Jangan pernah berhenti berkarya. Jangan putus asa. Selamat berkarya. Sahabat Galeri Fotografi Indonesia, sahabat Kreatif Channel, ini kayaknya semakin seru ya perbincangan kita hari ini dengan Ibu Flora Rikin. Khususnya untuk buku yang terbarunya tadi dengan bertajuk Si, saya sendiri sudah sangat tidak sabar untuk membaca dan melihatnya. Dan ini mungkin bagi rekan-rekan Bu Flora, bagi rekan-rekan sahabat fotografi di luar sana yang sama nih berminat atau istilahnya tertarik untuk membeli buku ini, atau bisa lewat siapa? Oke. Untuk buku Si ini, silahkan mengkontak saya atau Ibu Eliana, yang nomornya nanti akan disampaikan oleh Mas Opang. Oke, jadi sahabat fotografi, sahabat Galeri Fotografi Indonesia, bukunya nanti bisa dipesan juga. Sahabat fotografi, sahabat semua bisa lihat di link bawah ini dengan Ibu Eliana atau Ibu Flora Rikin. Ya, nomor telepon dicantumkan di bawah sini. Bisa dilihat. Dan ini mungkin baru kita, sebenarnya udah open order ya Bu ya? Open PO ya. Udah open PO, cuman mungkin nanti bukunya akan tayang di bulan September. Lebih kurang seperti itu. Jadi jangan sampai kehabisan. Pesan dari sekarang, karena tadi saya mendengarkan sekilas saja kayaknya ini sesuatu hal yang memang perlu kita lihat dan perlu kita baca gitu ya. Apalagi khususnya bagi sesama perempuan-perempuan Indonesia, jangan sampai kehabisan buku ini. Oke, sahabat Galeri Fotografi Indonesia, sahabat Kreatif Channel, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Sebenarnya saya masih seru, masih asik ngobrol dengan beliau. Masih banyak buku-buku yang belum kita bedah. Dan untuk sekarang mungkin kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak Bu Flora atas waktunya. Saya mengganggu kesibukannya. Tapi satu hal mungkin yang saya tangkap dari perbincangan hari ini, bahwa ternyata banyak juga perempuan-perempuan Indonesia yang luar biasa yang kita memang mungkin belum cukup tahu. Salah satunya adalah Ibu Flora Rikin ini. Semangat terus perempuan Indonesia. Terima kasih Bu Flora Rikin atas waktunya. Sama-sama. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Sahabat fotografi, jangan lupa subscribe Kreatif Channel.